Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu dosen mata kuliah Pendidikan Matematika SD yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mau hadir dalam presentasi kali ini. Saya Anggun Yunistasari, NIM A5102102774, yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini, di mana saya akan ditemani bersama rekan-rekan saya yang beranggota. Yang pertama, Anggun Yunistasari, NIM A5102102774. Yang kedua, Teguh Priyanto, NIM A5102102766. Yang ketiga, Farhati Salsabila, NIM A5102102777. Empat, Nopika Dewi, NIM A5102102778. Yang kelima, Devri Tri, NIM A5102102779. Yang terakhir, Mina Laili, NIM A5102102280. Slide berikutnya. Latar belakang. Matematika sangatlah penting untuk dipelajari, karena hampir segala aspek kehidupan di berbagai bidang ilmu lainnya berhubungan dengan matematika. Bisa dikatakan bahwa matematika merupakan ratu ilmu. Artinya, matematika tidak bergantung pada ilmu lain. Menyadari begitu, pentingnya matematika dalam kehidupan belajar matematika adalah suatu kebutuhan yang harus kita dapatkan. Sebuah matematikawan terkenal pernah berkata bahwa matematika adalah pencarian pola. Pola terjadi dalam banyak situasi. Siswa membutuhkan latihan dalam menerima data untuk melihat apakah ada pola. Beberapa soal akan benar-benar menyatakan bahwa suatu pola ada dalam barisan bilangan dan meminta siswa untuk menemukan pola dari atau melanjutkan barisan tersebut untuk beberapa suku tambahan. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Mina. Tujuan dan manfaat menemukan pola. Tujuan menemukan pola yang pertama yaitu memaparkan tentang matematika adalah pencarian pola. 2. Menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan pola matematika. Yang ketiga, menjabarkan strategi penemuan pola dalam matematika. Yang keempat, menjelaskan penerapan pola matematika untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi pola matematika. Manfaat menemukan pola bagi penulis yaitu sebagai wujud dalam pemaparan penemuan pola matematika dalam kehidupan sehari-hari, dan bagi pembaca yaitu untuk memberikan sedikit pengetahuan mengenai penemuan pola matematika. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Devri. Menemukan pola. Penemuan pola adalah salah satu strategi dalam problem solving atau pemecahan masalah, di mana kita dapat mengamati informasi yang diberikan seperti gambar, angka, huruf, kata, warna, atau suara. Dengan mengamati beberapa elemen yang diberikan tersebut, kadang-kadang secara berurutan kita dapat memecahkan masalah yang diberikan dengan menentukan apa yang akan menjadi elemen selanjutnya, dan elemen tersebut akan membentuk pola yang diberikan. Penggunaan strategi. Penggunaan strategi menemukan pola tidak hanya untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam matematika saja, tapi juga dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saat mencari alamat di suatu perumahan. Sepanjang jalan, kita akan melihat serangkaian pola nomor rumah. Pada sisi kanan jalan, terdapat rumah bernomor ganjil, dan sisi kiri terdapat rumah bernomor genap. Tanpa kita telah menemukan pola pada nomor rumah, dan pola tersebut mempermudah kita untuk menemukan alamat yang dicari. Jenis-jenis bilangan pola. 1. Bilangan genap.
2. Bilangan ganjil. 3. Bilangan geometri. 4. Bilangan aritmatika. 5. Bilangan Pascal. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nopika. Waktu dan tempat dipersilakan. Contoh soal dari menemukan pola yaitu yang pertama, tentukan jumlah ukuran sudut dari ikosagon atau poligon 20 sisi. Slide selanjutnya. Solusinya, cara paling efisien untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menentukan pola. Kita akan melihat beberapa banyak sisi dan jumlah ukuran sudut pada poligon dan dimulai dari segi 3, segi 4, dan seterusnya. Slide selanjutnya. Berdasarkan gambar tersebut didapatkan pola pada tabel yaitu jumlah sisinya yaitu ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya sampai 20. Kemudian jumlah segitiganya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya sampai 18. Dan jumlah ukuran sudutnya ada 180, 360, 540, 720, 900, 1080, 1260, dan seterusnya sampai 3260. Berdasarkan tabel itu, ketika jumlah sisi bertambah 1, jumlah segitiga juga bertambah 1, dan jumlah ukuran sudut bertambah 180 derajat. Untuk poligon 9 sisi, maka jumlah segitiga yang terbentuk sebanyak 7, dan jumlah segitiga yang terbentuk sebanyak 7, dan jumlah ukuran sudutnya adalah 7 kali 180 derajat sama dengan 1260 derajat. Jadi untuk ikosagon atau poligon 20 sisi ini, karena jumlah segitiga yang terbentuk adalah 18, maka jumlah ukuran sudutnya adalah 18 kali 180 derajat, yaitu 3240 derajat. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Salsa. Waktu dan layar dipersilahkan. Contoh kedua, menggunakan strategi dalam menemukan pola. Tentukan jumlah dari 20 bilangan ganjil pertama. Solusi. Bilangan ganjil yang ke-20 adalah 39. Jadi, jika menentukan jumlah 1 plus 3 plus 7 plus titik-titik plus 33 plus 35 plus 37 plus 39. Beberapa siswa mungkin menyelesaikan dengan menuliskan semua bilangan itu dan menjumlahkannya, atau ada yang menekan setiap bilangan tersebut pada kalkulator dan menemukan hasil penjumlahannya. Cara tersebut memang baik, tapi menghabiskan waktu dan ada kemungkinan terjadi kesalahan. Ada pula yang menyelesaikannya dengan mendaftar ke 20 bilangan tersebut, kemudian mencatat jumlah dari bilangan ke-1 dan bilangan ke-20, yaitu 1 ditambah 39, hasilnya 40. Dan bilangan kedua dan bilangan ke-19, yaitu 3 ditambah 37, hasilnya 40, dan seterusnya. Karena ada 20 bilangan, maka terdapat 100 pasangan. Untuk mendapatkan jumlahnya, maka dikalikan 10 dikali 40, hasilnya 400. Kita dapat menyelesaikan masalah ini dengan menemukan pola seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Bentuk penjumlahan 1, banyaknya bilangan yang dijumlahkan 1 dan jumlahnya 1. Bentuk penjumlahan 1 ditambah 3, banyaknya bilangan yang dijumlahkan 2 dan jumlahnya 4, hingga seterusnya. Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa jumlah dari N bilangan ganjil pertama adalah N kuadrat. Jadi, jumlah dari 200 bilangan ganjil pertama adalah 20 kuadrat. Hasilnya 400. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.